Saya Ria Trisnawati Juwana, kelas A3 Bank Manajemen NIM 1910416942. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 5 manajemen krisis. Ada sifat dan penyebab krisis. Krisis adalah situasi di mana kerugian terhadap orang atau properti telah terjadi atau akan segera terjadi. Pola dari pengembangan krisis. Krisis seringkali memiliki pola yang dapat dikonseptualisasikan dengan menggunakan kerangka siklus hidup yang diperkenalkan pada bab 1. Kemudian ada komponen dari program manajemen krisis. Manajemen krisis memiliki 5 komponen: penghindaran, kesiapan, analisis akar penyebab, respon, dan resolusi. Kemudian ada penghindaran. Komponen terpenting dari program manajemen krisis adalah penghindaran, dan komponen terpenting berikutnya adalah kesiapsiagaan. Selanjutnya ada kesiapan. Bagian penting dari kesiapan adalah pengorganisasian. Perusahaan yang rentan terhadap krisis membutuhkan tim manajemen krisis yang dapat dimobilisasi dengan cepat dan segera. Substansi dapat mengatasi akar penyebab krisis. Kemudian ada kesiapsiagaan. Walmart dan badai Katrina. Dengan lebih dari 3.300 toko di Amerika Serikat, Walmart berpengalaman dalam menangani berbagai jenis krisis termasuk bencana alam. Kemudian ada analisis akar penyebab. Langkah pertama dalam mengembangkan tanggapan yang efektif adalah menganalisis krisis. Ini jelas bagi banyak perusahaan. Kemudian ada tanggapan. Respon mencakup tindakan untuk menyelesaikan krisis, menangani akar penyebabnya, dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan publik dan pemerintah. Kemudian ada resolusi. Krisis Telenor diselesaikan ketika tidak ada lagi kematian yang terjadi dan otoritas penegak hukum menyimpulkan bahwa perusakan itu adalah pekerjaan seseorang yang telah membuka bungkusan, mengeluarkan dan membuka botol, menyuntikkan cyanida, memasukkan kembali botol tersebut ke dalam bungkusan, dan menyegelnya kembali. Kemudian ada Mattel Inc. Pada tahun 2000, Mattel mengalami kerugian $431 juta dari penjualan 4,566 miliar dolar. Untuk membalikan keadaan perusahaan, Mattel memperkerjakan CEO Robert A. Exker dari Kraft Food. Kemudian ada krisis. Pertunjukan pertama tentang krisis datang dari Prancis. Kemudian ada keputusan dan akibatnya. Mattel memutuskan untuk secara sukarela menarik kembali mainan tersebut, tetapi menunda penarikan tersebut sampai dapat memasang situs web dan informasi untuk mengejar dan konsumen tentang bagaimana mengembalikan produk. Menurut David Almart, manajer umum Fisher-Price. Kemudian ada krisis tahap 2. Selama panggilan konferensi dengan supervisor Mattel di Hong Kong tentang masalah keselamatan, salah satu supervisor menerima telepon dari laboratorium pengujian di Shenzhen yang melaporkan bahwa timbal telah ditemukan dalam cat mobil mainan yang dikenal sebagai Sarge berdasarkan karakter dalam film Disney Cars. Kemudian ada keputusan dan akibatnya. Pada tanggal 14 Agustus, Mattel menarikan kembali jalur cepat sukarela lainnya dari 430.000 kendaraan di Cars Sarge. Kemudian ada lingkup krisis. Penarikan kembali oleh Mattel
dan perusahaan lain memberi tekanan pada pemerintah Cina dan industri yang didorong ekspor. Kemudian ada krisis manajemen, tanda tanya. Pada November 2007, Consumer Reports menemukan timbal dalam manset tekanan darah Fisher Price dari Mattel dalam peralatan medis mainannya, dan memberitahu Jaksa Agung Illinois yang memiliki standar yang lebih ketat daripada standar federal. Dan di sini ada masalah keadaan produk Johnson dan cara perusahaan dapat mengatasi masalah. Johnson didirikan pada tahun 1886 yang merupakan perusahaan manufaktur perangkat medis, farmasi, dan barang kemasan konsumen multinasional. Kemudian ada kasus negatifnya. Walmart, tekanan pasar dan risiko reputasi. Sudah waktunya bagi Walmart untuk memahami bahwa praktik perusahaan mereka bertentangan dengan nilai-nilai yang membuat negara ini hebat: keadilan, peluang, dan kesetaraan. Ada politik pribadinya. Penentangan terhadap ekspansi geografisnya di Amerika Serikat berkembang dengan cepat, dipimpin oleh kelompok serikat dan organisasi NIMBY lokal yang selaras dengan serikat pekerja. Ada politik publik. Serikat pekerja dan kritikus Walmart lainnya melihat sedikit harapan untuk tindakan oleh pemerintah federal, tetapi negara bagian memberikan beberapa harapan. Ada isu Walmart menghadapi sejumlah masalah tambahan, beberapa di antaranya muncul dari ekstensi produknya dan beberapa dari praktik operasinya. Perawatan kesehatan di dalam toko. Walmart telah menyediakan departemen farmasi di tokonya selama bertahun-tahun, dan perpanjangan alami adalah menyediakan perawatan kesehatan. Selanjutnya ada serikat pekerja. Karyawan di 2 toko Walmart di Kanada telah memiliki serikat pekerja, tetapi anggota serikat tersebut gagal menegosiasikan kontrak dengan Walmart dan kemudian memilih untuk mencabut sertifikat serikat tersebut. Kemudian ada pembukaan toko. Strategi Walmart dalam membuka toko di daerah perkotaan bertemu dengan protes di Chicago, Los Angeles, dan New York. Kemudian ada lingkungan. Pada tahun 2001, Walmart mencapai penyelesaian dengan Badan Perlindungan Lingkungan dan Departemen Kehakiman atas pelanggaran undang-undang air bersih di 17 lokasi. Kemudian ada manfaat perawatan kesehatan. Kritikus menyatakan bahwa Walmart gagal memberikan tunjangan perawatan kesehatan bagi 900.000 pekerjanya. Selanjutnya ada upah. Walmart menyatakan bahwa upah dan tunjangannya relatif tinggi dibandingkan dengan retail pada umumnya dan perusahaan sejenisnya. Kemudian ada praktek tenaga kerjaan. Walmart telah mengalami sejumlah tantangan dalam praktik ketenaga kerjaan. Kemudian ada diskriminasi. Pada tahun 2001, 6 karyawan perempuan mengajukan gugatan terhadap Walmart dengan tuduhan bahwa mereka dibayar lebih rendah daripada laki-laki dengan kualifikasi yang sebanding dan tidak dipromosikan dengan tingkat yang sama seperti laki-laki. Selanjutnya ada kondisi kerja di pabrik pemasok di luar negeri. Pada tahun 2005, Dana Hak Perburuhan Internasional mengajukan gugatan di Pengadilan Negara Bagian California yang menuduh kondisi pabrik keringat di pabrik kontraktor Walmart di 5 negara. Ada badai Katrina. Setelah badai Katrina yang melanda New Orleans dan Gulf Coast, badan-badan kota, negara bagian dan federal berusaha keras untuk memberikan bantuan penting. Jadi sekian dari presentasi saya tentang manajemen krisis.
dalam buku analisis lingkungan bisnis. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.